Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anti Angkut Clubhouse. Masih bersama saya Fatih ya. Oke guys, jadi pada video kali ini gue mau bahas salah satu hal yang cukup penting nih buat kalian tahu ya. Entah itu mau dipraktekin apa enggak ya, tapi di sini menurut gue cukup penting itu buat kalian tahu dan mengerti gitu ya. Jadi di sini gue mau bahas dan berbagi gitu ya, gimana caranya biar kita tetap bisa profit walaupun market lagi rontok dan crash seperti ini ya. Jadi Bitcoin hari ini terkoreksi 3,48% ya. Dari tren bearish masih menguat ya dalam beberapa hari ke depan menurut gue ya. Nah jadi di sini sekitar 1 bulan yang lalu di Indodax itu ada ngelisting yang namanya token hedge dan ETH hedge. Dan pada esok hari 23 September dia akan ngelisting yang namanya XRP hedge dan BNB hedge. Jadi singkat aja gue jelasin, koin ini tuh adalah token yang mana dia tuh ada di market spot dengan rasio 1:1 ya dengan pergerakan Bitcoin di sini ya. Misalnya di sini Bitcoin naiknya turunnya 5% ya, maka dari token hedge ini dia juga akan naik 5% gitu. Jadi perbandingannya 1:1 ya, tapi dengan bentuk yang berbalik ya. Kalau Bitcoin plus dia min, kalau Bitcoin min dia plus gitu ya. Oke, jadi di sini Indodax kan baru aja yang listing pada bulan Agustus kemarin ya. Sedangkan kalau kita tahu di Binance itu ada yang namanya BNB long, BNB short, itu sudah ada sejak dari dulu guys ya. Jadi asumsi gue ya, curiganya Indodax ini belajar dari pengalaman pada bulan Mei lalu saat market crash juga ya. Saat dimana di situ transaksi sedikit ya, orang nggak terlalu banyak melakukan aksi jual maupun beli ya. Mayoritas orang ngehold gitu pada koin-koin yang sedang mereka beli ya. Otomatis kan transaksi sepi gitu ya. Nah, jadi Indodax ini menurut gua dia mau memperkencang transaksi ya di saat market bearish kayak gini ya. Biar market bisa tetap hidup ya, tetap banyak transaksi ya. Makanya dia genjot-genjotan ya buat ngelisting token short ini ya. Nah, jadi itu opini gue aja guys ya. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan utamanya di sini ya. Tetapi kita sebelum bahas ke teknikalnya, ada beberapa rules yang wajib menurut gue kita pahami gitu ya. Jadi yang pertama di sini trading di short pair hanya diperuntukkan buat trader, bukan investor. Jadi kita tuh nggak perlu hold lama-lama. Kalau udah profit langsung di take aja gitu ya. Jadi logikanya kita gini aja guys ya. Siapa sih yang mau investasi di token short kayak gini? Orang kan mau berharap harga naik ya, bukan berharap harga turun ya. Nah, di sini yang kedua, wajib disiplin cut loss karena token short susah kejemput ya. Balik lagi ke poin nomor 1. Yang namanya token short itu kalau dia harga token aslinya itu naik ya guys. Misal di sini ETH naik 100%. Mau nggak mau di sini dari ETH hedge itu juga jebolnya 90%-an ya. Kalau 100% ini nggak mungkin ya. Maksimal itu 90%-an ya. Nah, gimana biar kejemputnya? Berarti ETH harus turun 90% gitu kan susah gitu kan. Nah, jadi itu ya. Rules yang wajib kita pahami ketika bertrading di market short kayak gini guys, karena menurut gue lebih beresiko daripada market biasa ya. Nah, wajib disiplin cut loss ini menurut gue salah satu hal yang krusial gitu ya. Oke, jadi kita akan mengetes gitu ya, apakah benar rasio 1:1 ya. Kita lihat pada hari ini aja ya, hari ini itu dari ETH hedge itu udah minus 4%-an ya. Kalau kita lihat chart Ethereum pada hari ini chart Ethereum hari ini dia udah plus 4%-an juga ya, 4%-an. Jadi ternyata emang benar di sini rasionya 1:1 ya. Kalau Ethereum naiknya 4%, dari ETH juga minus 4% gitu ya, berbanding terbalik. Tapi dengan rasio yang sama gitu ya, persenannya gitu. Nah, jadi di sini yang pertama, ketika kita entry di ETH hedge ini ataupun di hedge yang lain ya, kita yang namanya mantau chart dari BTC ya guys. Nah, jadi kita harus memprediksi nih BTC bakal naik apa turun ya. Nah, kalau kita lihat chart pada hari ini aja, chart pada hari ini yang hijau ini guys ya, ini terbentuk yang namanya candlestick inside bar ya. Inside bar itu kurang lebih adalah candle reversal, artinya candle reversal atau candle pembalikan arah ya. Jadi sini prediksi kita dari BTC sendiri, dia bakalan nyentuh titik trendline yang bagian atas dulu ya. Nah, di sini di titik trendline bagian hijau gini, sebelum dia entah itu bakal breakout atau bakal breakdown lagi ya. Nah, di sini titik penentuannya ada di ketika dia menyentuh titik trendline yang bagian atas ini. Dan menurut gua kita bisa open short ketika dari candle BTC ini menyentuh titik trendline yang bagian atas ini. Tentunya di sini dengan mematuhi rules yang dengan wajib menggunakan disiplin cut loss di sini ya. Misalnya aja nih ya, pada tanggal 17 September ya,
kita sebenarnya bisa entry di sini karena terbentuk yang namanya candle engulfing di sini guys ya, yang hijau di tanggal 17 September di sini ya. Nah, kita kalau netapin cut lossnya juga nggak usah jauh-jauh ya, cukup di support terdekat ya. Kita lihat support terdekatnya ada di sekitaran 260.000 ya. Nah, maka kita nggak usah setnya jauh-jauh di 238 ya. Yang namanya market short ini ya hoki-hokian gitu ya. Kita nggak usah set stop loss yang terlalu jauh ya, karena resikonya juga gede gitu loh. Di sini juga risk to rewardnya cukup tinggi ya sebenarnya kalau kita lihat. Nggak usah masang stop loss sampai 10% gitu, 10% lebih ya. Menurut gue maksimal 5% cukup lah kalau set stop loss gitu ya guys ya. Nah, dan salah satu tipsnya kan di Indodax itu kalau di HP ya ada fitur alarm ya, yang mana kalau misalkan dari suatu pair itu nyentuh harga tertentu maka kita bisa set alarm. Nah, itu bisa kalian manfaatkan gitu loh, karena di Indodax sendiri kan gak ada fitur stop loss ya, jadi manual gitu loh. Nah, itu salah satu kekurangan Indodax. Kalau kalian trading di Binance ya pakai yang long aja gitu ya, pakai market spotnya aja yang XRP long, XRP short gitu ya. Nggak usah main futures lah ya. Kalau misalkan modelnya juga cekak gitu ya, resikonya juga lebih tinggi di market futures gitu guys ya. Nah, mungkin itu aja yang kita mengenai market short di Indodax ini ya. Oke guys, jadi itu aja mungkin yang bisa kita kasih. Oke, see you in the next video.